kan, pada waktu pemerintah mengumumkan, PPKM, darurat atau PPKM level 4 ini, kemudian kan, pemerintah, menambah stimulus ya, stimulus, terkait perlindungan sosial itu, dinaikkan, ada terkait kartu prakerja, ada terkait, keluarga harapan, ada terkait, diskon listrik diperpanjang, begitu, dan ada terkait, percepatan untuk penyaluran, dana desa, sehingga, perlindungan sosial itu yang tadinya 153, kan naik ke 187, triliun gitu ya. Jadi, eee, dan juga untuk kesehatan yang tadinya 194 triliun naik ke 215 triliun. Jadi memang dalam kondisi seperti ini, pemerintah, menggunakan APBN-nya sekuat tenaga, untuk menolong masyarakat dan menolong, dunia usaha ya, baik yang, mikro maupun yang menengah dan besar gitu. Dan terbukti pada waktu di semester 2 tahun lalu, itu, berhasil, untuk menahan penurunan lebih dalam ya, sehingga kita lihat pada waktu kuartal 2 tahun lalu kan pertumbuhan ekonomi -5,2, kuartal 3 tahun lalu itu minusnya tinggal -3,5 gitu, kuartal 4-nya -2, nah kuartal 1 tahun ini -0,7 dan kuartal 2 tahun ini diperkirakan +7% gitu. Jadi ya memang, pemerintah dalam hal ini, menggunakan, APBN-nya untuk menolong ekonomi dan, seperti Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga secara drastis dan menggelontorkan, stimulus moneter secara, besar ya, untuk, likuiditas dan juga untuk, financing, APBN. Dan juga OJK melakukan, beberapa pelonggaran gitu. Apakah itu sudah terasa efektif juga kalau menurut Anda? Kalau kita lihat, recovery di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini, itu kelihatan bahwa, stimulus dilakukan oleh bank sentral, oleh OJK, dan, stimulus fiskal oleh pemerintah, itu menolong banyak, untuk menggulirkan, ekonomi. Tapi kembali lagi ya, sebagian besar itu ya memang harus sektor rumah tangga dan sektor usahanya harus bisa jalan back to normal. Karena kan sektor rumah tangga ini kan 60% dari PDB Indonesia begitu ya. Dan sektor investasi itu kan sekitar, lebih dari, 10% PDB Indonesia, sektor ekspor, juga. Sehingga memang sektor ekspornya itu harus jalan dan sebenarnya sudah mulai jalan di kuartal 1, kuartal 2. Sektor impornya sudah mulai jalan di kuartal 1, kuartal 2. Sektor, rumah tangganya sebenarnya sudah mulai jalan kuartal 1, kuartal 2. Nah, saat ini memang kita terpaksa melakukan, pengetatan kembali sehingga memang, temporer melambatnya. Tapi kalau kita lihat perlambatannya PMI, kalau tahun lalu, PMI sampai ke angka 27 atau 26 gitu ya, dan bulan Juli ini PMI, turun ke level 40, ya artinya, perlambatan sektor manufakturnya tidak sedalam perlambatan sektor manufaktur tahun lalu. Ya mudah-mudahan tidak gitu. Mudah-mudahan kita bisa kembali, ke aktivitas normal gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.